Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 23-27. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah kecaman yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini bukan orang yang sembarangan, orang yang biasa-biasa, tetapi mereka adalah orang yang berpendidikan, orang yang mengerti tentang hukum Taurat. Ya, mereka mengerti betul isi hukum Taurat. Dan mereka, kalau kita lihat, hidup mereka seperti orang-orang biasa. Tetapi hidup mereka juga tidak pernah menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hidup mereka tidak menjadi contoh bagi banyak orang. Tidak menjadi teladan bagi banyak orang. Kenapa? Karena hanya yang kelihatan. Mereka memperlihatkan mereka bahwa kami mengerti loh tentang hukum Taurat. Kami tahu loh per ayat hukum Taurat. Tetapi hidup mereka tidak melakukan. Makanya Yesus mengecam mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya dari luar rapi ya. Kalau kita lihat kuburan-kuburan di TPU yang berada dimanapun, bersihnya, bahkan megahnya, saudara dikasih Tuhan, dipasang marmer yang paling mahal, tetapi di dalamnya tulang belulang. Jangan seperti begitu hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kelihatannya di luar, begitu odolah. Kalau dilihat orang dan penampilannya luar biasa. Kalau dia ngomong rohani, bahkan yang keluar dari mulutnya perkataan rohani, firman Tuhan. Dia tahu semua firman Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, jangan sampai Yesus mencela kita. Celakalah kamu. Celaka. Mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ya, jangan hanya kita tahu firman Tuhan tapi tidak kita lakukan. Allah butuh orang-orang yang siap melakukan firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Nah, makanya hari ini saya memberi judul perenungan saya ini, yaitu hidup seperti kuburan. Jangan hidup kita seperti kuburan. Bagi saudara, wah, judulnya ini pendeta menakutkan. Kenapa? Menakutkan. Iya, memang menakutkan. Tetapi tujuan saya, biarlah hidup kita hari ini berubah total, saudaraku, menjadi orang Kristen yang sejati. Kelihatan di luar dan kelihatan juga dari dalam bahwa saya adalah orang yang percaya yang sejati. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa dikatakan hidup seperti kuburan? Karena hanya mementingkan penampilan dari luar saja. Jangan hanya kita mementingkan penampilan dari luar saja, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi mari kita buktikan kepada dunia, saya benar-benar bukan seperti kuburan lagi. Hidup rohani saya bukan seperti kuburan, tetapi saya benar-benar mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup saya. Kalau kita dikatakan jangan berbohong, saya tidak berbohong. Kalau dikatakan jangan berzina, tidak berzina. Kalau dikatakan saudaraku dikasihi Tuhan, hormati ayah dan ibumu, ikuti juga saudaraku. Kalau dikatakan dalam firman Allah, hati kebenaran obat yang maju, kita pun juga harus melakukannya. Kalau dikatakan dalam firman Tuhan, kamu adalah garam dan terang dunia, berarti kita juga harus menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Amin. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa dikatakan hidup seperti kuburan? Yang kedua, karena di dalam hatinya
penuh dengan kematian. Jangan di dalam hati kita penuh dengan kematian, saudara dikasihi Tuhan. Kenapa penuh hatinya dengan kematian? Karena yang dia rancang setiap hari di dalam hatinya, yang jahat, yang dia rancang di dalam hatinya setiap hari. Bagaimana mencelakakan orang, bagaimana merendahkan orang, bagaimana caranya supaya orang lain hancur, supaya orang lain, saudara dikasihi Tuhan, lebih miskin daripada saya. Jangan ada di dalam diri kita. Jangan ada di dalam hati kita juga tidak bisa mengampuni orang. Jangan ada di dalam hati orang percaya tidak bisa melakukan yang terbaik. Yang ada di dalam dirinya yang najis, yang najis, yang najis, yang najis semuanya. Hati-hati. Hati-hati sekarang. Mungkin hari ini seorang pelayan Tuhan. Mungkin hari ini pengurus gereja. Kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat, datang kepada Tuhan. Jangan hatinya penuh dengan kematian. Jangan. Tapi harus hati kita penuh dengan yaitu kemenangan demi kemenangan. Yang terakhir atau yang ketiga yang saya sampaikan kepada kita. Mengapa hidup dikatakan seperti itu? Bukan. Karena di dalamnya tidak ada lagi perkara-perkara mengenai Kristus. Saudara aku dikasihi oleh Tuhan. Hari ini jangan hanya ada di dalam diri kita kepentingan diri kita sendiri. Jangan hanya ada di dalam diri kita keegoisan kita. Jangan ada di dalam diri kita kesombongan kita. Jangan kata orang untuk saya. Jangan kita pakai jiwa cangkul. Cangkul itu coba perhatikan kalau orang sedang mencangkul di sawah. Ke dia terus nggak ada ke orang lain. Hati-hati kita. Artinya di situ, apa yang saya mau harus terjadi di dalam hidup saya. Kalau tidak, bukan untuk keuntungan saya tidak akan mau. Kalau bukan untuk kepentingan keluarga saya, kalau bukan untuk kepentingan golongan saya tidak akan mau. Hati-hati saudara dikasihi oleh Tuhan. Jadi dengan ini berarti kita tidak menjadikan Kristus yang memerintah di dalam hidup kita. Makanya dikatakan itu adalah penuh dengan kematian. Nah, untuk itu lewat perenungan saya hari ini, mari saya ajak semua yang mendengarkan YouTube saya ini. Mari berubah. Mari bertobat. Datang kepada Yesus, minta ampun kepada Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan saya rindu dikoreksi. Saya rindu dibimbing. Saya rindu diarahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup saya tidak sama seperti orang-orang Farisi lagi. Saudaraku dikasihi Tuhan. Silakan subscribe saya punya YouTube ini. Like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati.